suatu sukacita yang besar, penghormatan bagi kami untuk ada di tempat ini beribadah dan bahkan dipercayakan melayani. Terima kasih pada Tuhan Yesus melalui Bapak Ibu Gembala di sini untuk kepercayaan yang luar biasa ini. Puji Tuhan. Saudaraku, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus mungkin tidak usah memperkenalkan diri karena saya pulang kampung. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kesempatan pada pagi hari ini saya rindu membagikan berkat firman Tuhan yang minggu lalu menjadi pengalaman kami sekeluarga. Suami ada tugas di Lombok dan saya sebagai istri mendampingi. Saya mendampingi dalam dua kepentingan, untuk foto-foto dan pasti untuk melayani. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang ingin saya bicarakan adalah sebuah permata yang terkenal yang dihasilkan oleh Pulau Lombok. Pulau Lombok sangat terkenal sampai seluruh dunia untuk penghasilan mutiara. Dan saya begitu tertarik untuk mempelajari mutiara ini, dan ternyata kita sama-sama tahu di dalam Alkitab ada beberapa kali disinggung tentang permata. Baik kita melihat dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Dan ketika saya memeriksa ayat ini, hanya satu murid saja yang bernama Matius, seorang pemungut cukai, yang mencatat atau menulis perumpamaan dengan judul perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Seorang pemungut cukai, dia dilingkupi dengan segala sesuatu yang menurut dia mendatangkan keuntungan, berbau uang. Makanya mungkin ini ya yang menyebabkan dia tertarik untuk menulis perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga yang tidak ditulis oleh penulis-penulis yang lain. Ayat 44 saya bacakan, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. 45. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya, ayat 46, mutiara yang sangat berharga, perhatikan, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan ini adalah perumpamaan yang diutarakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana kemudian kita memahami bahwa Alkitab mengakui keistimewaan mutiara? Pertama, mutiara dihubungkan dalam hal kerajaan sorga. Kemudian kalau kita perhatikan, mutiara disetarakan dengan kekudusan. Dalam Matius 7 ayat 6 masih oleh Matius, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi. Jadi dihubungkan dengan kerajaan sorga dan disetarakan dengan kekudusan. Tidak heran kemudian sejak zaman dahulu mutiara dianggap sebagai sesuatu yang melambangkan kesucian, kekudusan, kemurnian. Sehingga kalau ada pernikahan, upacara-upacara pernikahan, perkawinan, mutiara dipakai.
sebagai hadiah pernikahan zaman itu. Dan ketika itu mutiara sangat langka karena belum dibudidaya. Dan hanya orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mempunyai jabatan yang memilikinya. Dan tidak diberikan kepada sembarang orang. Kalau sekarang kita mengenal ada budidaya mutiara, tetapi zaman dahulu begitu langkanya karena itu menyangkut harga diri dari seseorang atau sebuah keluarga. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah untuk mengambil mutiara. Karena mutiara itu terletak di dasar laut. Dan pada awal mereka mencari mutiara, banyak yang menjadi korban. Karena masuk ke kedalaman, kekurangan oksigen, para penyelam ini hanya untuk mencari satu mutiara yang sebenarnya kalau kemudian mereka pelajari dan mereka perhitungkan, hanya satu dari sekitar 10.000 kerang mutiara yang bisa menghasilkan mutiara secara alami. Jadi begitu banyak yang dikorbankan, mutiara, kerang mutiara itu sendiri bahkan nyawa manusia. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kenyataan sampai sekarang mutiara itu sangat berharga, bernilai tinggi. Tetapi saya lebih tertarik untuk membagikan firman Tuhan yang berhubungan dengan kerang mutiaranya, bukan pada mutiaranya. Sekali lagi, kepada kerangnya, bukan kepada mutiaranya. Mari kita kemudian mengenal dahulu kerang atau tiram mutiara, si penghasil mutiara itu. Pertama, saya sudah singgung tadi, dia suka hidup di tempat yang dalam, di tempat yang tenang. Bukan berarti tidak ada arus laut, tetapi ketika dibawa itu tidak akan kena dengan arus. Dia tinggal di sana untuk mengadopsi habitat dari kerang mutiara. Manusia zaman sekarang membudidaya dan membawa mutiara itu di teluk. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kemudian dapati kenapa harus dibudidaya atau diternakan di teluk. Karena di teluk itu lebih tenang. Itu yang dikatakan oleh guide kami ketika kami jalan-jalan di Lombok. Itu yang kemudian menyentak saya. Saya mau belajar banyak tentang mutiara, atau terlebih khusus tentang kerang mutiara. Nah, kita sama-sama tahu di dalam Yesaya 30 ayat 15, di sana dikatakan dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Amin. Dalam ketenangan juga kita bisa berdoa seperti 1 Petrus 4 ayat 7 katakan, jadilah tenang supaya dapat berdoa. Nah, ketenangan ini yang harusnya ada dalam kehidupan saya dan saudara untuk mengatasi hal-hal yang mengganggu dalam kehidupan saya dan saudara. Kita perlu waktu tenang bersama dengan Tuhan. Yang kedua, ternyata kerang mutiara adalah makhluk yang berdampak. Ketika dia ada di dasar laut untuk mencari makan, dia keluar dari zona nyamannya. Dan dia di sana menyaring air, dia menjadi filter air. Karena semua yang
sekitarnya dia serap ke dalam tubuhnya, karena dia mau cari makanan dari plankton yang ada atau terkandung dalam air laut. Dan inilah sebabnya manusia mengerti, ketika mereka melihat ada kerang yang hidup, berarti air yang ada di sekitarnya air yang bersih. Ini indikatornya. Saya dan saudara adalah anak-anak terang. Kiranya dalam kehidupan kita, dimanapun kita pergi dan kita berada, orang bisa menyaksikan kehidupan kita jadi berkat. Amin. Oh, di situ ada anak Tuhan. Makanya keluarganya diberkati, rumah tangga diberkati, bahkan lingkungan diberkati. Karena anak-anak Tuhan yang mau filter segala keadaan. Puji Tuhan, haleluya. Diyakini Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika manusia pertama kali menemukan mutiara di daerah pertama kali ditemukan, waktu itu dalam keadaan yang tidak sengaja, mereka ingin makan mutiara, mereka makan kerang, menemukan mutiara di pesisir pantai, membukanya, kemudian menemukan mutiara di dalamnya. Yang menarik perhatian karena mutiara ini berkilau. Nah, Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita tidak menemukan mutiara dalam kerang itu, kita tidak akan mengerti bahwa kerang itu menyimpan sebuah potensi yang besar. Amin. Kalau tidak ditemukan apa-apa, demikian dalam kehidupan saya dan saudara, harus ada yang ditemukan, harus ada yang diambil orang dari kehidupan kita. Sesuatu yang bisa kita bagikan bagi orang lain. Kesaksian apa? Perbuatan apa? Sehingga kualitas kita dihargai oleh orang lain. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penjelasannya seperti ini. Kerang mutiara tidak akan pernah berharga bila tidak menghasilkan mutiara, betul? Mungkin hanya sebagai makanan saja, nilainya tidak bertambah, tidak terlalu istimewa, banyak jenis makanan yang lain, tetapi begitu jadi istimewa karena menghasilkan mutiara. Yang kedua ingin saya jelaskan, walaupun kerang itu menyimpan mutiara di dalam cangkangnya, tidak akan pernah menjadi sesuatu yang istimewa kalau tidak diambil, dikeluarkan, ditemukan oleh orang. Amin. Hanya sebuah harta yang terpendam, itu tidak akan menjadi hal yang istimewa atau bertambah nilai kalau dia masih tetap tersimpan dalam cangkang ataupun masih ada di dalam dasar laut. Yang ketiga, mutiara bila tetap di dalam cangkang, tidak dikeluarkan, kemudian tidak dibuat sebuah perhiasan, nilainya masih berharga, tetapi tidak melebihi harganya ketika dibuat perhiasan. Sesuatu yang bisa digunakan, sesuatu yang bisa ditampilkan untuk orang lain. Demikian juga halnya dengan kehidupan kita, agar kita tidak menjadi sia-sia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Lukas 11 ayat 33.
Di sana dijelaskan tentang pelita. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Amin. Jangan hanya memendam saja. Seperti suami saya katakan tadi, pengalaman hidup kita bagikan. Itu akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang mungkin saat itu ataupun nanti mengalami hal yang sama dengan apa yang kita alami. Perlu kita bagikan. Demikian juga Matius 5 ayat 16 berkata, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Haleluya. Ternyata kita harus menjadi orang yang berdampak, orang yang menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan lewat kehidupan kita. Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sesungguhnya ada hal yang lebih membuat saya tertarik. Setelah kemudian saya belajar tentang mutiara yang begitu berharga. Dia dihasilkan oleh kerang atau tiram mutiara yang kemudian kalau dijelaskan saya mempelajari begini kehidupannya sebagai hewan kerang laut ataupun juga ada ditemukan di kerang air tawar Bapak Ibu. Ketika dia membentuk mutiara, proses awalnya adalah seperti kita sudah tahu bersama tadi, saya jelaskan, dia keluar dari zona nyaman, dia mencari makanan, memfilter semua yang di situ. Ketika dia membuka cangkangnya untuk mengambil makanan, tidak pernah dia bisa membatasi untuk sesuatu yang bukan makanan masuk ke dalam cangkangnya. Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dia mencari makanan, itu membuka cangkangnya. Segala hal itu bisa masuk, entahkah itu pasir ataupun parasit mineral organik lainnya masuk ke dalam tubuhnya. Dan tahukah Bapak Ibu, ketika hal itu masuk dalam tubuhnya, tersimpan dalam anggota tubuhnya yang bernama mantel, di dagingnya, dia terpendam di sana. Seringkali melukai kerang tersebut, melukai, menjadi ancaman bagi dia. Ada rasa sakit yang ditimbulkan sehingga mantel ini memproduksi apa yang disebut dengan zat nakre. Nakre bertugas untuk menyelubungi benda-benda asing di dalam tubuh kerang mutiara itu. Setiap hari dia berproses menyelubungi, membuat lapisan baru. Dalam nakre itu ada zat-zat yang membentuk warna. Kalau kita buka kerang kan ada warna kayak pelangi-pelangi. Itu yang masuk menjadi salah satu pembentuk untuk menyelubungi benda asing itu. Dan tahukah saudara, itulah mutiara. Sungguh hal yang luar biasa. Kerang tidak punya tangan, tidak punya kaki untuk mengeluarkan semua ancaman, untuk mengantisipasi penderitaan sebelum itu datang ke tubuhnya. Dia punya keterbatasan, tetapi dia punya
merespon hal yang mendatangkan duka cita dalam hidupnya. Kerang merespon ancaman yang datang pada dirinya dengan membuat mutiara. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, zat yang ada dalam tubuhnya itu yang menyelubungi, mengatasi objek asing dan dia padatkan. Kita kemudian melihat hal yang kedua dalam pembentukan mutiara yang saya sebut sebagai potensi yang unik. Biasanya dalam kehidupan makhluk hidup itu, di dalam tubuh manusia, makhluk hidup apapun, bisa terjadi kerusakan-kerusakan. Dan kerusakan-kerusakan ini pun dialami oleh kerang mutiara, dan dia pun di situ menghasilkan mutiara untuk menutupi kerusakan-kerusakan di dalam tubuhnya. Zat nakre lagi berfungsi. Inilah potensi yang unik dalam tubuh kerang. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk tetap hidup, kerang mutiara tidak bisa menghindari bahaya yang masuk bersama makanan yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Kerang mutiara merespon dengan tenang. Kerang tidak berusaha mengeluarkan zat asing itu karena dia menyadari keterbatasannya. Yang dia lakukan adalah fokus mengoptimalkan potensi yang ada dalam tubuhnya. Haleluya. Dan sekaligus mengobati tubuhnya, bahkan menghasilkan sesuatu yang bernilai. Saya yakin dan percaya, saya dan saudara punya potensi dari Tuhan, potensi ilahi. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita menyadari potensi kita yang unik itu, bagaikan kerang yang sadar akan potensinya. Saya punya nakre. Bapak, Ibu, kita tidak bisa menghindari kehidupan ini untuk membutuhkan sesuatu. Kita butuh sesuatu dan kita berinteraksi di luar. Ada zat asing dunia di sana. Dan bahkan ada hal-hal yang bisa menyakitimu. Mari kita respon dengan Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Haleluya. Jangan ketika kita hidup di tengah dunia, kemudian pengaruh dunia yang datangi kita, mempengaruhi kita, menguasai kita. Tetapi ketika kita bergaul dengan dunia yang jahat ini, dunia yang penuh dengan hal-hal yang tidak baik, kitalah yang mempengaruhi dunia. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Makanya firman Tuhan katakan, perbaharuilah budimu. Haleluya, puji Tuhan. Selain bagaimana kita merespon dengan memperbaharui budi kita,
Kita harus fokus pada keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Segala sesuatu yang mendatangkan duka cita, penderitaan dalam kehidupan saya dan saudara, mari yakinkan dalam hidupmu itu disetujui, itu diizinkan, itu dikehendaki, karena engkau tidak bisa keluar dari semua itu, tidak bisa menghindar dari situ. Tetapi fokus kepada keselamatan. Penderitaan apa yang engkau alami saat ini? Fokus kepada keselamatan. Itu bicara tentang apa? Sorga yang Tuhan janjikan. Amin. Haleluya. Kita merespon, kita berfokus seperti kerang yang merespon dengan baik. Dia mengeluarkan potensinya dan bahkan dia menghasilkan sesuatu yang sangat berharga. Tujuannya adalah itu. Kita harus sampai pada tujuan kita, keselamatan, sorga yang dijanjikan. Sebab muatan yang dibawa dunia ini adalah cobaan berat, tetapi kita punya potensi yang dianugerahkan Allah bagi kita. Kita baca 1 Korintus 10 ayat 13, sudah banyak disinggung di dalam puji-pujian kita tadi. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Mungkin engkau berkata, iya, saya menderita begini, penderitaanmu lebih ringan. Saya kehilangan seperti ini, kamu tidak kehilangan seperti saya. Tahukah engkau, ketika engkau diperhadapkan dengan keadaan yang demikian, Tuhan tahu engkau mampu untuk menghadapinya. Karena dikatakan selanjutnya tidak melebihi kekuatan manusia. Allah kita, Allah yang setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Katakan amin. Amin, haleluya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini yang saya namakan potensi ilahi. Yang unik. Ketika kita mampu merespon perubahan yang terjadi di sekitar kita. Ketika kita bisa bertahan hidup di lingkungan tersebut, walaupun penuh resiko yang menghasilkan penderitaan, hal yang tidak mengenakan. Karena keterbatasan saya dan saudara sebagai manusia, tubuh kita lemah, akan sakit, akan mati pada waktunya. Tetapi mari kita fokus dalam hidup ini menghasilkan sesuatu yang baik dan yang indah, bisa dinikmati orang lain. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Karena hidup kita, 1 Korintus 9 ayat 25, bagaikan pertandingan. Dan tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk beroleh sesuatu mahkota yang fana. Orang dunia bertanding untuk sesuatu yang bersifat sementara. Tetapi kita bertanding untuk apa? Kata firman Tuhan, memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin.
Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Jadi ketika kita tidak mampu menyingkirkan persoalan, hasilkanlah mutiara. Amin. Ketika kita merasa sakit dan disakiti, hasilkanlah mutiara. Amin. Puji Tuhan. Jangan fokus pada penderitaan, jangan fokus kepada hal-hal dunia, tetapi fokuslah untuk menghasilkan sesuatu yang mendatangkan hal yang baik, damai sejahtera. Mendatangkan damai sejahtera itu artinya apa? Mendatangkan sorga di tengah bumi. Amin. Belum ke sorga yang penuh damai sejahtera yang kekal, tapi sorga sudah kita rasakan di tengah bumi ini. Karena kita mampu mengoptimalkan potensi ilahi dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak, Ibu, Saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terkadang cara Tuhan untuk beserta dalam kehidupan kita, menolong kita, bukan ketika kita diperhadapkan dengan gunung dan gunung itu dilalukan Tuhan. Terkadang akan tetap ada di situ gunung di hadapan kita. Tetapi tahukah saudara, Tuhan justru akan memberikan saya dan saudara kekuatan untuk mendaki gunung itu. Amin. Haleluya. Terkadang Tuhan tidak ingin menghalau kesukaran, penderitaan atau apapun yang mendatangi kehidupan saya dan saudara, agar kita menyadari dan memakai potensi ilahi dalam hidup kita sehingga kita menjadi kesaksian. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita adalah kerang mutiara itu yang punya potensi ilahi untuk menghasilkan mutiara yang berharga. Tetapi sekali lagi, tidak semua mutiara menghasilkan mutiara. Hanya kerang atau tiram yang disusupi, perhatikan, hanya tiram atau kerang yang disusupi benda-benda asing yang menghasilkan mutiara. Kita bisa paham? Kita akan bernilai, akan berharga, bahkan pun untuk kerajaan sorga, apabila kita menghadapi pergumulan demi pergumulan. Amin. Tidak akan menjadi istimewa kalau kita biasa-biasa saja tanpa pergumulan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu, semua kita dipercayakan penderitaan. Untuk itu, kita yang menderita bersyukur kepada Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Perhatikan, zat yang masuk, pasir yang masuk dalam tubuh kerang sebenarnya hanya segini, tetapi ketika dibungkus dengan nakre semakin jadi besar. Tetapi bukan zatnya yang mempengaruhi, tetapi nilainya dari mutiara itu yang mempengaruhi harganya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roma 8 ayat 18, Roma 8 ayat 18, mari kita baca secara bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya.
Jadi kesimpulannya, mutiara tidak akan mutiara tidak akan dihasilkan kalau tidak ada kerang mutiara. Kerang tidak akan menghasilkan mutiara kalau tidak ada sat nacre. Tetapi sat nacre tidak akan dihasilkan oleh kerang apabila tidak ada benda asing dan rasa sakit itu. Tuhan sendiri berkata di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu Rasul Paulus katakan, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku, supaya sat nacre itu berfungsi secara optimal, supaya potensi-potensi ilahi kita bisa dioptimalkan. Sedari tadi saya bicara tentang potensi ilahi. Mungkin jadi pertanyaan bagi kita, potensi ilahi apa yang ada dalam kehidupan saya dan saudara? Dalam bagian yang besar saya membagi 2 hal potensi kita. Pertama adalah iman, dan yang kedua adalah hikmat Tuhan. Itu hal yang unik dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dia mengaminkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah potensimu. Amin. Haleluya. Dan ketika kita melihat hikmat itu sendiri, bukankah itu sungguh unik? Kata kesaksian suami saya tadi, Tuhan memberikan hikmat, menuntun untuk melakukan pekerjaan. Tuhan juga akan memberikan hikmat bagi saya dan saudara secara khusus untuk engkau menghidupi kehidupanmu, untuk kehidupan keluargamu, untuk kehidupan apapun dalam lingkunganmu, untuk pelayananmu. Ada hikmat Tuhan, sehingga engkau akan melihat ada perbedaan orang yang satu dengan orang yang lain begitu unik. Dia bisa WL tapi belum tentu bisa main musik. Dia mungkin bisa bernyanyi dengan suara bagus tapi belum tentu bisa bersaksi misalnya dalam podium. Ada orang yang punya keterbatasan, saya sampai bingung. Sekarang yang viral, dia buta tapi bahasa Inggrisnya bagus. Dia buta tetapi bisa menulis lagu dengan baik, bahkan menyanyikan lagu dengan nada yang baik, suara yang indah. Yang ingin saya katakan, saya undang tim musik untuk datang di depan. Tidak mengherankan bahwa kemudian mutiara secara harfiah dalam bahasa Latin itu berarti unik. Tidak identik satu dengan yang lain. Dan nacre merupakan sat unik yang dimiliki oleh kerang untuk membuat mutiara itu menjadi unik. Hikmatlah yang membuat saya dan saudara juga begitu unik. Karena dalam dirimu ada potensi-potensi ilahi yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Bukankah potensi yang sudah saya katakan tadi, iman dan hikmat, adalah kuasa Tuhan bekerja, adalah tempat di mana Tuhan menyatakan kekuatannya.
Kuasa Tuhan bekerja dalam iman dan hikmat yang dianugerahkan kepada saya dan saudara. Sadarilah potensi ilahi dalam hidupmu. Optimalkan potensi ilahi itu dengan tetap berdampak. Selalu kembali ke dasar laut. Selalu mencari tempat yang tenang untuk dapat berdoa. Dan di dasar laut juga itu kerang menghasilkan mutiaranya. Dan dengan demikian juga kita menghasilkan. Kita berdoa dan bekerja di dalam ketenangan hadirat Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Suatu kenyataan yang lain, satu kerang bisa menghasilkan mutiara secara berulang-ulang kali. Dan seiring bertambahnya usia kerang itu, mutiara yang dihasilkan semakin bagus, semakin halus, dan tentu pula semakin berharga mahal. Mari kehidupan saya dan saudara tetap berproses. Amin. Bersyukur kalau ada penderitaan masuk dalam hidupmu. Penderitaan satu datang, penderitaan yang lain datang. Hasilkan mutiara dari setiap penderitaanmu. Karena engkau ada yang namanya iman dan hikmat. Dalam pekerjaan engkau bisa menghasilkan, bukan? Dalam aktivitas apapun engkau punya potensi dari Tuhan. Dan berulang-ulang bertambah usia, semakin lama kehidupan, semakin panjang umur yang Tuhan percayakan, semakin banyak haruslah mutiara yang engkau harus hasilkan. Dan semakin bermutu. Haleluya. Dengan potensi ilahi kita berpengalaman dengan Tuhan untuk semakin menghasilkan lebih banyak lagi, lebih indah lagi, lebih bagus lagi, hal-hal yang mendatangkan kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, kita tunduk sejenak. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang manusia bukan kerang mutiara. Tetapi bukankah engkau diciptakan lebih lagi berharga daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Mari kita menghasilkan sesuatu yang berkualitas tinggi, bukan terbatas pada apa yang kita hasilkan berharga, tetapi kita boleh menyadari kehidupan saya dan saudara itu berharga. Puji Tuhan, haleluya. Jangan sia-siakan hidupmu. Sadari dan berdayakan potensi ilahi dalam kehidupanmu. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Dunia bilang mutiara itu berharga. Tetapi kalau kita boleh menyadari saat ini, yang berharga itu adalah kerang mutiaranya. Karena dia yang menghasilkan, dia yang membentuk. Puji Tuhan. Kehidupan saya dan saudara yang berharga di mata Tuhan. Karena lewat kita nama Tuhan
puji, dipermuliakan. Karena kita punya iman, karena kita punya hikmat yang Tuhan anugerahkan. Semua terletak dari kasih karunia yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Bila kita dalam penderitaan hari-hari ini, bila kita dalam pergumulan hari-hari ini, bila ada yang melukai kehidupan saya dan saudara, bersyukurlah kepada Tuhan, karena Engkau diberikan kesempatan untuk menghasilkan mutiara yang berharga. Suatu saat Engkau bisa menjadi kesaksian. Suatu saat Engkau akan bisa menjadi kekuatan bagi orang yang menghadapi pergumulan yang Engkau hadapi saat ini, dan kemudian dihadapi oleh orang itu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam segala hal, bukan hanya dalam hal yang senang dan baik-baik saja, tetapi juga dalam hal yang tidak baik-baik saja. Bila engkau dalam keadaan yang sakit, kesakitanmu suatu saat akan menjadi kesaksianmu. Haleluya, puji Tuhan. Sadarlah, engkau punya potensi dalam hidupmu, potensi ilahi dari Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan angkat satu kor dan saya kembalikan kepada